Wih, nggak nyangka ya, kalian tetap stay untuk bareng-bareng nyimak kabar terbaru Resvito. Makasih banget udah stay dan sepertinya gue pernah bilang sama Peps kalau gue dikasih kesempatan wawancara mereka, sayang banget kalau gue nggak ngorek semua informasi yang jarang banget diungkap tentang Resvito. Ketahuan semua. Iya nggak? Gue aja tadi nanya, bukan sekedar nanya, gue dapat pengetahuan baru tentang Resvito. Seru kan? Nah, tapi ngomong-ngomong si Peps kemana ya? Bisa Jam berapa ini sekarang ini? Janjian dari kapan? Iya. Tapi kita tunggu deh, mudah-mudahan segera dia datang. Gue masih nyimpan sekitar 60 pertanyaan. Nah, ini dia nih. Woi, Ini dia nih. Damai aja ya? Iya. Aduh, sorry. Jadi kalau Biasa. jadi kalau vokalis tuh harusnya belakangan ya atau nggak gitu ya, Pep? Ya, kalau Kan ditunggu-tunggu nih vokalis. band zaman dulu, vokal kan terakhir datang. Oh iya, Bang. intronya jalan dulu. Tapi itu kalau band terkenal, ini band belum terlalu terkenal misalnya. Jangan-jangan Kurang emang ajar kalau ini sih. Jangan-jangan Sorry, sengaja nih lihat Sorry, orang-orang men. ini. Ya, tapi tadi seru Pep. Nih Apa? mereka udah ngintip semua. Gue berhasil tadi ngorek semua. Bahkan banyak apa ya? Banyak fakta-fakta yang gue nggak tahu tentang Resvito akhirnya kebongkar nih. Kejelekan semua nih kayaknya. Bagus semua. Oh, bagus semua. Bagus semua, tenang aja. Justru nih sekarang nih part yang jelek-jelek Resvito pas ada Peps nih. Oh iya. Iya. Tadi udah ngobrol apa aja lu berdua? Coba Ngobrol lu aja ngomongin gue ya? Hah? Pastilah. Anjir. Itu kan bahan. Tapi tadi ada yang menarik ya. Gue tahu nama satu fakta baru, nama Hengki muncul. Ternyata Hengki adalah basis pertama mereka. Lalu Chandra yang di bawah mereka 4 tahun. Gue baru tahu. Nah, sekarang ada wajah baru di antara mereka yang memperkuat Resvito. Oh iya. Iya nggak? Ya, Peps? kita mau kenalin dulu nih. Jadi Coba, ini siapa Peps? Hah? Jadi pasca Chandra mengundurkan diri sekitar setahun yang lalu lah, tahun baru 2017 kayaknya. 2017. 1 Januari dia cabut. Dia mau melanjutkan karirnya, karir profesional sebagai arsitek. Jadi mau fokus ke situ aja. Nah, sekarang kita ada kedatangan player baru nih. Oh gitu. Silakan ditanyain dulu nih. Oh iya dong. apa. Sorry, karena di-mention nama Chandra fix sudah keluar. Keluar sih, Mengundurkan diri. mengundurkan diri sih. Jadi kehadiran additional atau penggantinya udah. Ya, Salah, kita untungnya ada dia nih, bisa dibawa kabur. Oke. Kita Ari. culik ya. Oke, apa kabar Ri? Yes, baik-baik. Siap. Ini dia adalah basis terbaru dari Resvito. Halo. Namanya Ari. Gimana Peps menemukan Ari? Apakah David yang nemuin? Ricky? Peps? Sebenarnya nemu di warteg sih. Lagi makan, wah, lu bisa membas ya? Bisa nggak? Waktu bukan ngangkat selimut ya. Salah itu Dalam itu perbuatan terhina. Terus gimana? Ini karena tampangnya atau karena jago main bass atau karena temen? Kita di kebetulan, enggak sebenarnya gini. Gimana? Jadi Seru nih. Jadi kebetulan kita berdua kerja di kantor yang sama. Oke. Jadi di masa vakumnya Resvito tuh kita sering main berdua karena di kantor ada studio. Kebetulan juga dia bisa main bass. Ya udah, pas Chandra keluar ya Tahu dari mana dia bisa main bass, Peps? dia suka showing off gitu kalau di kantor. Siap solo. Bawa bass di kantor. Atau jangan-jangan pernah main band bareng sama dia? Pernah ya, makanya di acara kantor itu. Oh, acara kantor. Jadi sebenarnya gimana ya pertama Sorry, kali? bawain apa tuh waktu di kantor? Bawain itu apa? Noah. Senang banget waktu itu. Oke. Itu the Iya, best udah banget sih. baik. Cek kenal kan? Tahu. Vokalisnya kan. Iya, makanya. Nggak kenal tapi dia tahu gua. Oh ya, Cek. Berarti kerenan Cek ya? Itu itu. Oh iya. Ya. Udah rahasia umum lah kalau itu. Nah, di kantor hanya dengan bawain Noah tahu kalau dia bagus main. Enggak Noah banget. Oh, Jadi, kirain bener. bener. Enggak Noah gitu. Gimana Jadi, gimana? Dia kalau lagi ngobrol bawa bass dia. Enggak, jadi gimana? Di kantor itu kita ada pos di parkiran tuh. Jadi dia tuh sering bawa gitar. Oke. Bawa gitar, terus main-mainin, terus
ngobrol-ngobrol, terus sering jamming-jamming, main STP dia kebetulan Oh, penggemar Stone Temple juga Iya. nge-groove banget dong kalau STP itu. harusnya Fans sih, banget sama basis. harusnya. Ya, makanya nanti kita buktiin aja dia. Kita buktiin ya. Bisa nggak main bass atau jangan-jangan dia main itu angklung. Angklung. Oh, iya. Gini. Oh iya, gini, angklung. Jadi gimana rekrutmennya, gimana ceritain dong? Iya, lo yang ceritain coba Ri. Ri, cerita Ri. Ini Nggak ke, ada ke gua atau ke rekrutmen. sana ya? Ya, Siap. nggak ada rekrutmen gitu sih istilahnya. Jadi Oke. kebetulan ya memang seperti anak-anak ada cerita tadi. Jadi sempat akun itu gitu. Kalau waktu ketemu Pep sih, gue udah denger gitu cita-cita Suarez gitu. Oke. Terus bahwa mereka sedang vakum. Nah, kebetulan waktu itu jalur musik gue agak bertolak belakang sih sama Referensi lo tuh apa? Ri? referensi gue banyak sih. Oh, tapi yang sangat di ini yang sangat didalami Sangat didalami. band apa yang Wah, kalau itu terusan gue sangat luas gitu. Tapi kalau in terms of music yang kita sama-sama connect gitu ya, itu ya banyak juga influence gue dari Glass juga gitu. Misalnya Oh, seperti tadi itu oke. kan, gue banyak sekali buat gue gaya bermain Robert Julio di STP itu, Robert Julio. itu bisa sangat sangat dinamis, bisa diaplikasiin ke musik apapun gitu. Oke, selain STP apa tuh yang nanti? Yang 90-an? 90s banyak British. British American. juga? Iya. Oke. Gitu. Jadi apa ya? Gue sebagai bass player tuh nggak kepengen atau fokus di Satu band influence. satu band. Jadi gue selalu mencari sebanyak mungkin sampai ke R&B jazz pun gue juga Oke. nyari. Gitu. Nah, tapi kebetulan dari yang cerita ke gue itu Respito tuh apa sih? Itu musiknya seperti apa gitu. Itu buat gue interesting karena mereka mengcore-nya mungkin grunge ya, tapi di sisi lain mereka juga ada musik-musik masukin musik tradisional juga di situ. Di beberapa lagunya gitu, di performance mereka juga. Buat gue itu interesting karena Terusnya. ya karena gue sendiri juga nggak cuma bass, gue bisa alat musik lain termasuk gue pernah ikut gamelan, Oke. terus pernah belajar alat musik tradisional juga. So buat gue lumayan relate gitu ke apa yang mau coba mereka tampilkan. Oke. Apa tantangannya waktu saat latihan perdana tuh? Tantangannya ya jelas untuk bisa. Maksudnya adaptasinya cepet kah? Bisa? Kalau adaptasi sih dia kan maksudnya dia tadi bilang maksudnya wawasan permusikannya kan luas kan. Luas ya. So, jadi kita main aja dia udah tinggal main aja ngikutin. Main Kita gak aja. usah kayak kita kasih pokoknya dia main dari mana dari D. Ya udah diikutin nanti nadanya apa dilihat sebentar tapi langsung. Oke. Ini Dan tuh langsung ngulik lagu Respito nggak latihan perdana? Sebenarnya enggak. Jadi Oh, ngalir enggak? aja datang. Itu main lagu itu lagu apa judulnya gitu kan. Sky, main dari mana? Dari A. Terus kemana? Oh. Itu. Ya udah Gila, main aja. Jadi lu nggak ngulik sama sekali sebelumnya? Gue pernah dengar. Oke. Tapi ya itu gue kalau dari lagu yang gue pernah denger tuh at least di memori tuh ada sedikit lah. Oke. Begitu mereka main lagi, itu ke refresh lagi dan gue tuh ya otomatis gue suka gitu tuh, gue suka begitu tahu nadanya apa, gue langsung ekspor sesuai gaya gue gitu. Oke. Yang menurut gue permainan gue bisa ngisi musik itu. Kuncinya gampang sih. Jadinya gampang mainnya. Jadi dari sekian ribu orang yang tahu di sini, Ngeri. dia yang paling lumayan. Paling Cek. paling lumayan lah gitu ya. Paling lumayan ya. Ri, Benar juga. apa? Tapi pernah udah belum dijajal main bareng ya? Belum. Belum ya. Jadi jangan-jangan sudah produksi lagu baru kah dengan Ari? Kita udah workshop ya. Udah workshop ya? Udah workshop ya, cuma masih belum selesai. Jadi sih. belum apa-apa Ari udah ngasih kontribusi pada lagu baru dong ya? Seru ya? Ya memang harus begitu. Kan dia pemain mas. Justru lebih fresh menurut. Pasti dia nyanyi ntar dua Iya, anak tuh. benar. Iya enggak. Maksudnya in terms of itu dia gampang menyesuaikan sih. Jadi kita main apa aja kita cuma kasih tahu kunci dasarnya aja. Dia udah langsung bisa menyesuaikan. Enggak terlalu sulit sih. Gitu. Terlalu sulit ya? Kan basically dia udah lumayan. Karena udah lumayan. Udah lumayan. Karena kita band lumayan bukan band bagus. Dan untungnya mereka juga Lumayan. lumayan. Jadi
connect gitu lumayan. Jadi memang orang-orang lumayan itu memang spesial. Gak usah terlalu jago, jangan juga boncos juga. Jangan boncos juga. Lumayan aja. Oke, benar. Terus secara personal dan udah langsung, karena kan dengan mereka karena sering latihan mungkin udah deket juga ya. Ya bisa bilang gitu sih. Karena seumuran, Cek. Oh, karena seumuran. Seumuran. Oke, Dan pas banget ya. Tuanya Bang? sama memang. Tuanya sama. Tuanya Iya, sama. tuanya sama. Tapi Cuman lebih di sini muda. cuman gue yang paling muda. Iya. Sama saya yang paling muda. Siapa yang Gila, muda? pada ngaku semua paling muda. Tapi Oke. dia yang paling tua kayaknya sekarang. Karena apa, Bebs? Enggak deh, dia tetap. Oh, dia. Gak ada yang ngalahin. Tuaan lu tuh gak ada yang ngalahin. Kita berdua yang paling duluan ya. Iya, iya. Pertanyaan berikut ya, bisa lanjut ya. Oke. Nih seru nih. Tadi gue udah ngebuka. Kalian memanfaatkan berotonom secara media gitu ya. Tidak mengandalkan media konvensional. Kalian bikin forum sendiri, kalian bikin TV sendiri, kalian bikin tools untuk promosi sendiri. Jadi ini sedang mengerjakan acara apa namanya, Peps? Acaranya sebenarnya Karena kan denger ini nggak akan beres oh iya, episode iya, kan? iya, iya. Ini acara apa, Peps? Jadi kita tuh pengen kembali lagi. Oke. Kita udah vakum sekian tahun ya. Terus Masalah lama- vakum nanti gue tanyain lebih Oh, iya, lanjut ya. siap. Jadi sekian tahun nggak muncul gitu kan, dan kita sepakat untuk tidak nunggu momen, tapi membuat momentum, membuat momentum sendiri. Karena pertama, ya band udah lama mati, siapa media mau ekspos ya? Gitu. Dan di samping media juga sudah mulai Berjauhan. berjatuhan. Maksudnya media cetak sih udah nggak ada sekarang, praktis online kan. Dan kita melihat fenomena sosial media itu sangat booming gitu, maksudnya dari Instagram, dari YouTube channel tuh udah Jadi sayang gila banget kalau tidak sayang banget kalau tidak dimanfaatkan. dilewatin gitu. Maksudnya kita udah ada media yang gratis, ya intinya kita sih sebenarnya pengen kembali lagi dan berdikari gitu. Karena memang kita juga biasa sendiri juga kan. Ya paling enggak kita belum ngeluarin lagu baru, kita kasih sesuatu dulu deh buat teman-teman, buat anak-anak nekat ya. Untuk refresh lagi dan Oke. merangkul fans baru. Oke. Gitu aja sih. Dan karena kenekatan itu nama acaranya kabarnya Nekat Show, betul? Nekat show sih rencananya ya. Nekat Show. Nekat show. Iya, iya. Boleh kasih tahu nggak bocoran? Mungkin orang di luar sana udah terlanjur jatuh cinta nih ngeliat episode pertama mudah-mudahan ya. Oh, Ini gitu akan ya? ini akan berlanjut berapa episode nih, Pep? Rencananya sih akan ada beberapa episode sih. Ya entah 7, 8, atau 9 lah. Tapi at least kita mau bikin ini berjenjang, berlanjut. Berlanjut ya. Berlanjut. Dan kita juga akan rilis single baru nanti. Oh gitu. Pastinya sih. Yang menandai Ya. kedatangannya hari lah. Dan Ci juga dengar kabar bahwa ada sederet nama-nama yang ini seru sih. Ci juga pertama kali ditawarin sama Pep, ini harusnya akan jadi ganti C. Ada sederet nama kayak Ayu Ting Ting, Raisa segala macam ya. Ngeri loh. Gila ya. Gawat nih. Kenal lo ya Tinggi? Hah? Kenal ya. Kenal ya? Lu yang undang dia soalnya. Tapi nggak perlu disebutin sekarang lah. Oh, iya, Pep. iya. Karena Hostnya salah tapi alamat tuh. Salah alamat. Oh iya salah alamat. tapi yang paling ngeri itu 10 episode 10 host gitu ya. Ngeri ya. Ngeri sih. Ya ini antara ngeri sedap sama tanggung jawabnya nih karena udah episode 1. Iya, Mesti benar. konsisten sampai Harus terus ya. Iya. Ya, seperti saya bilang nih kalau cuman pertama doang tapi nggak konsisten percuma tuh. Iya betul. Ya iyalah ini bentuk tanggung jawab kita terhadap musik kita sendiri. Mantap.